Kita ikuti beberapa public discourse yang menarik ya tentang dinamika pilpres ini. Tiba-tiba saja PDIP menyoroti tentang deforestasi yang ditimbulkan oleh proyek food estate gitu. Kita tahu bersama food estate ini adalah bagian dari program ketahanan pangan nasional dalam memitigasi inflasi pangan ya. Yang memang kalau kita lihat dari data statistik di BPS itu, volatile food inflation itu memang selalu berkontribusi paling besar terhadap inflasi secara umum gitu. Sehingga dengan food estate ini adalah merupakan mitigasi agar pasokan pangan kita dalam negeri itu cukup sehingga kita tidak bergantung pada pangan impor gitu. Menariknya proyek food estate ini dimandatkan kepada Menteri Pertahanan dalam hal ini Prabowo Subianto, yang mana proyek food estate itu dilakukan di beberapa tempat. Tapi kemudian memang ada catatan-catatan kritis yang berkaitan dengan proyek food estate itu. Nah, kenapa PDIP tiba-tiba muncul ke permukaan publik dan menyoroti kegagalan proyek food estate dan dampaknya terhadap deforestasi? Memang di satu sisi secara isunya itu sangat substansial ya, karena kita berbicara tentang deforestasi ini kan kita bicara juga soal environmental ethic gitu. Bagaimana proyek-proyek pemerintah itu harus ramah terhadap isu-isu perubahan lingkungan gitu. Terus pertanyaannya, apa benar proyek food estate itu gagal itu? Jadi bila kita riset di beberapa sumber termasuk media, memang ada kritikan-kritikan yang dialamatkan pada proyek food estate yang dilakukan oleh pemerintah ini. Seperti di Kalimantan Tengah ya, perkebunan singkong 600 hektar. Di Kabupaten Gunung Mas mangkrak sejak tahun 2020. Selain itu 17.000 hektar sawah baru yang dibuka di kawasan gambut juga belum kunjung hasil. Nah, di Sumatera Utara misalnya, proyek food estate di Humbang, Hasundutan yang menelan anggaran 1,2 triliun juga mengalami kegagalan. Dari target 5.000 hektar lahan yang akan ditanam padi, hanya 1.500 hektar yang berhasil ditanam dan hanya 500 hektar yang berhasil dipanen. Ini kan timpang sekali antara target dan capaiannya. Sementara dampaknya terhadap lingkungan atau yang disebut dengan deforestasi itu sudah terjadi ketika terjadi alih fungsi lahan. Termasuk di dalamnya adalah hutan karbon yang mengalami alih fungsi gitu. Padahal hutan karbon ini dia berfungsi dalam menyerap karbon dioksida dalam aktivitas ekonomi kita yang menghasilkan karbon dioksida yang besar gitu. Di lain sisi ya, hutan kita ini juga merupakan salah satu sumber pembiayaan APBN kita. Bila kemudian nanti sudah ada yang namanya carbon trading itu. Jadi ini merupakan critical point dengan isu yang sangat strategis dan kekinian berkait dengan environmental ethic atau isu-isu perubahan lingkungan. Tapi kenapa baru hari ini PDIP melakukan kritikan terhadap proyek food estate itu? Sementara secara politik kita melihat bahwa PDIP juga merupakan bagian dari rezim politik hari ini gitu. Apalagi proyek food estate ini adalah rangkaian dari program pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan nasional. Kan publik bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba PDIP melakukan kritik terhadap proyek food estate ya, setelah terbentuknya koalisi 3 partai ya bersama Prabowo Subianto. Secara substansi kritik itu memang relevan dan berkaitan dengan isu-isu terkini seperti perubahan iklim ya, karena deforestasi itu akan merusak hutan kita, termasuk dalamnya hutan karbon yang berkontribusi dalam menyerap karbon kita dan juga sebagai sumber pembiayaan dari sisi carbon trading kelak itu, karena valuasinya besar sampai 8.000 triliun bila dilihat dari luas hutan karbon yang kita miliki. Inilah catatan-catatan
Di satu sisi, isu perubahan iklim dan deforestasi itu adalah isu yang sangat penting bagi kita, bagi suatu ekonomi yang sustainable, yang berkelanjutan. Tapi di sisi lain, apabila ini masuk di ranah politik, justru kritikan-kritikan itu menjadi tidak objektif gitu.